Halo teman-teman semuanya, kita akan bahas mengenai sistem manajemen keamanan pangan institusi penyelenggaraan makanan dengan mata kuliah wajib manajemen penyihatan makanan dan minuman dengan dosen pengampu saya Ibu Freska Rupilu, program studi ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Ayo teman-teman simak videonya. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam daftar isi nih. Ada 6 pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama ada hygiene dan sanitasi jasa boga, penyelenggaraan makanan rumah sakit, persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, persyaratan hygiene dan sanitasi makanan minuman, keamanan pangan, mutu, dan gizi pangan. Lalu yang terakhir ada persyaratan kualitas air minum. Teman-teman simak ya materi-materinya. Baik teman-teman semuanya, untuk masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggi Rovinasari dengan NIM 202201014241. Saya berasal dari peminatan KLKK. Di sini tujuan saya untuk memenuhi tugas manajemen mutu penyihatan makanan minuman. Teman-teman, kita sama-sama belajar, tolong simak videonya sama-sama ya. Semoga dengan materi yang saya sampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semua. Baik, setelah pengenalan tadi, di sini kita akan membahas tentang hygiene dan sanitasi jasa boga. Di sini ada definisi penyelenggaraan atau pengelolaan makanan. Yang kedua ada definisi hygiene dan sanitasi makanan. Yang ketiga ada sertifikasi like hygiene. Yang keempat ada definisi penjamah makanan. Yang kedua, penyelenggaraan makanan di rumah sakit memenuhi penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, distribusi, dan penyimpanan bahan makanan. Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit ada beberapa yang dilihat, serta ruang lingkup yang sangat penting. Teman-teman bisa melihat di sini ada persyaratan hygiene dan sanitasi makanan minuman melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Tujuannya apa sih? Tujuan kegiatan ini untuk penyihatan makanan dan minuman rumah sakit. Yang pertama tersedianya makanan, kedua menurunkan terjadinya risiko penularan penyakit, yang ketiga terwujudnya perilaku. Teman-teman bisa melihat di situ ada langkah-langkah utamanya. Lalu next kita akan membahas tentang keamanan pangan, mutu, dan gizi pangan, di mana sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu. Nah, makanan juga merupakan salah satu komponen penting dalam rantai penyembuhan pasien di rumah sakit, bukan? Jadi upaya-upaya ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai persyaratan kualitas air minum. Nah, persyaratan kualitas air minum ini yang pertama, air untuk keperluan air minum, untuk hygiene, sanitasi, dan untuk keperluan khusus harus memberikan jaminan, di mana jaminan ini seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan pemakainya. Yang kedua, secara kualitas atau kuantitas, di mana rumah sakit harus menyediakan air minum di mana 5 liter per tempat tidur per hari. Yang ketiga ada volume air untuk keperluan hygiene dan sanitasi. Next kita akan bahas di mana sedikit aja kita akan bahas tentang keamanan pangan. Teman-teman harus tahu apa sih itu keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kondisi di mana upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik atau benda asing yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keselamatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu materinya. Lalu ini ada next slide di mana ada kesimpulan di mana hygiene sanitasi harus diterapkan di institusi penyelenggara makanan agar keamanan pangan terjaga sehingga produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, serta kebijakan keamanan pangan sendiri diterapkan atau ditetapkan selaras sesuai dengan sasaran keamanan pangan, juga memenuhi persyaratan yang ada. Penyelenggaraan makanan rumah sakit meliputi penerimaan bahan, penyimpanan bahan, persiapan bahan, pengolahan bahan, penyimpanan bahan matang, serta distribusi makanan untuk menetapkan produser keamanan pangan yang ada. Persyaratan fisik bangunan seperti tadi yang teman-teman tahu, konstruksi, lantai, dinding, langit-langit, pintu jendela, pencahayaan, serta ventilasi juga perlu. Air yang digunakan untuk keperluan air minum juga untuk hygiene sanitasi. Teman-teman juga bisa lihat ada modul buku pelatihan, itu yang saya gunakan untuk materi yang saya jabarkan kepada teman-teman semuanya, di mana
Buku itu juga sangat penting. Buku itu yang saya gunakan yaitu buku modul pelatihan Food Safety Management System ISO 22000-2018. Di situ tertulis kebijakan sistem manajemen keamanan pangan institusi penyelenggaraan makanan, di mana disahkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia tahun 2022. Oke teman-teman semuanya, tentang materi serta kesimpulan yang sudah dibahas tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada salah kata dari saya, bila ada pemaparan materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih banyak telah menonton video dan materi yang saya telah paparkan. Terima kasih.